Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadisha Dedisha Putri dengan NIM 19259070 dari kelas 197AH07. Seiring berkembangnya bisnis, pengelolaan dan penjualan, stok, dan pembayaran tidak lagi efektif jika dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mengelola seluruh proses bisnis secara terintegrasi. Sistem tersebut dikenal sebagai Enterprise Resource Planning, yaitu sistem terintegrasi untuk mengelola seluruh proses bisnis dalam satu platform dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keakuratan data. Pada toko ATK Zone, penerapan Enterprise Resource Planning memberikan manfaat seperti data terpusat dan terintegrasi, proses bisnis lebih cepat dan efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, dan monitoring penjualan dan stok secara real-time. Dalam implementasi ini digunakan Odoo, aplikasi Enterprise Resource Planning berbasis open source yang menyediakan berbagai modul bisnis dalam satu sistem terintegrasi. Odoo memiliki lebih dari 30 modul utama. Pada website e-commerce ini, toko ATK Zone menggunakan modul website, penjualan, penagihan, stok persediaan, dan live chat yang saling terintegrasi. Odoo dipilih karena fleksibel, user-friendly, dan punya biaya yang terjangkau. Oke, tanpa lama-lama, mari kita mulai tahapan proses implementasinya. Kita sudah masuk di halaman Odoo. Di sini tertampil modul-modul yang sudah kita install. Kalau misalkan belum install, kita bisa install di sini aplikasi, lalu kita cari aja modul yang kita butuhkan. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke website, sebelum itu saya akan melakukan settings dulu terlebih dahulu di pengaturan. Kita ke website. Di sini ada beberapa fitur yang akan saya aktifkan. Bisa kita sesuaikan aja dengan kebutuhan dari website kita. Di sini saya mengaktifkan obrolan langsung, salurannya saya tambahkan customer care. Untuk menambahkan saluran, kita bisa klik yang panah ini. Lalu kita buat baru, disesuaikan aja channel name-nya apa. Setelah itu, saya juga di bagian e-commerce, saya juga mengaktifkan pembayaran. Di sini terdapat beberapa pembayaran yang bisa kita pakai. Di sini saya mengaktifkan yang transfer rekening, namanya bisa kita sesuaikan dan jangan lupa untuk diaktifkan. Lalu saya juga menambahkan pesan, nanti saat proses checkout, pesan ini akan tertampil untuk mentransfer ke rekening tersebut. Lalu jangan lupa untuk diterbitkan. Oke. Setelah itu, saya juga mengaktifkan faktur otomatis. Nantinya akan tersedia faktur otomatis yang akan dikirim. Lalu saya juga mengaktifkan varian produk. Selanjutnya saya juga mengaktifkan varian produk dan diskon loyalitas untuk memberikan program diskon nantinya. Oke. Setelah itu, kita bisa ke bagian penjualan. Di sini sudah saya aktifkan untuk varian sama kayak tadi ya. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan yang akan digunakan. Oke, kalau udah kita klik simpan. Nah, di sini merupakan website yang sudah saya edit sebelumnya, yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini merupakan website yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada halaman beranda, di sini terdapat button shop now. Jika kita klik, dia akan masuk ke semua produk dari toko kita. Lalu di sini juga terdapat tombol scroll. Saya mengaktifkan tombol scroll. Lalu di sini terdapat kategori produk. Misalnya kita klik aksesoris, maka dia masuk ke produk yang kategori aksesoris. Agar button shop now ini bisa kita klik, caranya adalah kita klik menu edit, lalu di sini kita klik pada bagian yang ingin kita edit. Setelah itu kita bisa masukkan judul buttonnya apa, labelnya di sini, dan linknya, agar dia lanjut ke halaman yang kita inginkan. Lalu terapkan. Untuk tombol scroll di sini, ini saya mengaktifkan tombol scroll ke bawah di bagian sini. Setelah itu untuk
gambar pada kategori. Di sini bisa kita klik aja bagian mana yang akan dimasukkan gambar. Lalu kita klik media, ada menu ganti. Di sini kita bisa menambahkan gambar dari perangkat komputer kita atau melalui link. Setelah itu kita pilih gambarnya di sini dan klik tambah. Oke, setelah itu jika semuanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa klik simpan, maka halaman beranda kita sudah jadi. Selanjutnya akan membuat kategori nih. Untuk membuat kategori di sini, kita bisa klik bagian e-commerce, lalu kita bisa buat di kategori e-commerce. Nah, di sini ada beberapa kategori yang sudah saya buat. Untuk membuatnya, kita bisa klik menu baru, setelah itu disesuaikan aja nama kategorinya apa, websitenya dari sumber website kita sendiri, dan kita bisa menambahkan cover image-nya. Lalu di sini juga ada live chat yang sebelumnya sudah kita aktifkan. Nah, selanjutnya saya juga membuat di sini ada halaman toko, berita, cerita sukses, dan hubungi kami. Lalu saya juga terakhir menambahkan location. Di sini ATK Zone ini memiliki 2 cabang, Ciampea Indah dan Mall Plaza Jambu 2. Untuk menampilkan maps di sini, kita bisa menambahkan dari menu edit di sebelah sini. Lalu kita bisa drag aja peta yang ada di sini dan disesuaikan dengan lokasi kita. Nah, di sini terdapat produk yang sudah saya buat. Untuk menambahkan produknya, kita bisa klik menu baru. Lalu kita ketik aja nama produknya, misalnya isi kertas binder. Lalu kita aktifkan bagian penjualan aja, karena kita hanya menjual. Selanjutnya kita klik lacak inventory untuk memasukkan kuantitas dari produknya. Lalu kita tambahkan harga jualnya, misalnya 15.000. Pajaknya 0 aja. Setelah itu kita ke atribut varian. Nah, di sini terdapat atribut yang sudah dibuat. Dan di sini saya pilih ukuran. Kita tunggu aja. Lalu untuk nilainya maka sudah tampil otomatis. Ada 4. Enter. Lalu sama B5, yang terakhir ukuran B5. Oke. Kita bisa masukkan kemasan. Di sini tertera satuan dari setiap produk. Aku di sini nggak mau nambahin. Ini bisa kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Aku di sini mau nambahin websitenya. Ini sumbernya dari ATK Zone. Lalu jangan lupa untuk dipublikasikan agar produknya tampil di website. Selanjutnya kategori. Untuk isi binder ini aku mau nambahin di perlengkapan buku catatan. Udah. Jangan lupa untuk upload foto produknya. Kita upload dari perangkat laptop kita. Kalau udah terupload, lalu kita klik simpan. Nah, udah disimpan, kita bisa cek, kita pergi ke website. Nah, maka produknya sudah tampil sesuai dengan yang sudah kita edit ya tadi. Sini ada harganya, ada judulnya, lalu ada setiap ukurannya. Oke, untuk produk udah. Nah, untuk produk-produknya di sini sudah tertampil ya di halaman toko. Namun di sini terdapat satu produk yang belum terpublish. Untuk bisa publish seperti produk yang lain, kita bisa klik produknya, lalu di sini kita klik belum dipublishkan untuk menjadi dipublish. Nah, sudah terpublish ya. Selanjutnya kita bisa lihat aja. Nah, maka produknya sudah terpublish ya. Sudah tampil di halaman toko. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk penyedia pembayaran. Di sini kita bisa klik penyedia pembayaran. Nah, di sini saya mengaktifkan yang transfer rekening. Namanya transfer rekening, jangan lupa untuk diklik diaktifkan, dan pesannya di sini saya menampilkan untuk transfer ke rekening tersebut. Lalu kita klik jangan lupa diterbitkan. Oke. Kalau udah, kita juga akan melakukan konfigurasi pada metode pembayaran. Di sini sama ya, sudah tersambung yang tadi, transfer rekening, jangan lupa diklik aktif. Lalu ini kita bisa memasukkan gambar yang akan dimunculkan saat proses checkout. Setelah itu, konfigurasi selanjutnya kita melakukan konfigurasi metode pengiriman.
Di sini saya sudah menambahkan metode pengirimannya JNE. Nah, website kita sendiri, lalu harga tetapnya 10.000. Kalau udah, jangan lupa untuk dipublikasi. Jika semuanya sudah dikonfigurasi, jika tahapannya sudah kita edit, langkah selanjutnya kita coba aja untuk ke toko, lalu kita akan melakukan checkout. Di sini Joico pensil, lalu aku mau beli whiteboard dan stabilo. Kalau udah, kita klik menu keranjang, lalu disesuaikan aja. Misalnya di sini aku mau Joico pensilnya 3, whiteboardnya 2, stabilonya 5. Nah, di sini kita bisa memasukkan kode diskon. Untuk menerapkan kode diskon ini, kita bisa buatnya di e-commerce. Lalu kita pergi ke diskon and loyalitas. Ini saya udah buat diskonnya nih. Nama diskonnya di sini. Lalu kita juga bisa menambahkan tanggal mulai diskon dan tanggal berakhirnya kapan. Namun saya kali ini tidak mengaktifkannya. Lalu di sini saya menyediakan 7 diskon. Kalau misalnya untuk membuat kupon baru, kita bisa menambahkannya di sini. Selanjutnya ini kita bisa kirim atau bagikan ke pengguna nih. Ini kita kopas aja. Oke, setelah itu kita kembali ke halaman checkout. Nah, ini kan totalnya 146. Kita terapkan kode diskonnya. Oke, maka kode diskonnya sudah berkurang 10, sudah terpakai 10%. Lalu kita bisa klik menu checkout. Di sini tertera ya metode pengiriman yang sudah kita buat, yaitu JNE sebesar 10.000. Lalu di sini detail dari produk-produk yang sudah kita beli dan plus 10% kupon. Lalu di sini alamat pengirimnya dan di sini alamat tagihannya nih. Kita bisa memasukkan alamatnya, misalnya kalau sama itu juga bisa kita masukkan, atau kalau misalnya kita mau menambahkan alamat tagihan, kita bisa menambahkannya di add address ini. Misalnya di sini aku pakai yang ini aja. Kalau udah, kita klik konfirmasi. Nah, lalu kita diarahkan untuk transfer rekening nih. Kita klik aja bayar sekarang. Selesaikan pembayaran. Oke, selanjutnya ini muncul untuk melakukan transfer ke rekening tersebut. Oke, untuk kita bisa konfirmasi pembayaran, kita bisa klik editor dulu sebagai editor. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu kita, ke akun kita, akun saya. Di sini ada 2 quotation yang harus kita tinjau. Nah, yang tadi itu yang ini ya, yang S08 ini dengan total 142, kita klik aja. Lalu kita klik terima dan bayar. Klik bayar. Oke, selanjutnya kita ke mode edit. Selanjutnya untuk proses checkout itu masuk ke bagian penjualan nih, di bagian ordernya. Di sini terdapat nomor dari pembeliannya, lalu beberapa produk, serta nama tagihannya dan totalnya. Setelah itu kita bisa klik konfirmasi. Nah, jika sudah, kita bisa klik buat faktur, buat draft, konfirmasi. Di sini kita bisa klik bayar, klik payment. Nah, maka pembayaran atas invoice nomor tersebut sudah lunas. Selanjutnya, kita bisa klik kirim jika ingin mengirim kepada pelanggan. Kita klik kirim aja melalui email kepada Miftah.
Oke, maka sudah terkirim. Selanjutnya, setelah di penjualan, kita masuk ke stok persediaan. Nah, di sini terdapat nih laporan order pengiriman. Satu untuk dikirim, kita klik. Setelah itu bisa kita klik aja referensinya. Nah, di sini tertera ya untuk produknya nih. Kita bisa sesuaikan aja sama atau enggak. Lalu kita klik validasi. Setelah kita klik validasi, kita bisa klik cetak. Maka ini tampilan dari delivery slip-nya. Ini untuk invoice-nya, ini untuk tampilan delivery slip-nya. Nah, maka di bagian yang sales juga statusnya sudah selesai ya, yang nomor S08 ini. Kita klik pratinjau aja, kita lihat di halaman webnya. Nah, maka di sini bisa kita lihat nih order perjualan S008 dengan faktur terakhirnya statusnya itu untuk invoice-nya sudah dibayar dan untuk pengirimannya sudah dikirim statusnya. Oke. Kita juga bisa klik lihat detail di sini. Ini ya untuk truk ordernya nih. Setelah proses pembelian selesai, maka seluruh data akan tercatat otomatis di sistem Odonya. Sekian dari saya, terima kasih.